Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Waude Mutiara dengan NIM O1A1171191. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan salah satu tugas dari biokimia farmasi, yaitu mengenai metabolisme karbohidrat. Adapun poin-poin yang menjadi pembahasan yaitu yang pertama, definisi glikolisis, glikogenesis, glikogenolisis, gluconeogenesis. Kemudian yang kedua yaitu ada siklus glikolisis, siklus Krebs, dan rantai respirasi. Kemudian yang ketiga yaitu hubungan metabolisme karbohidrat, lipid, serta asam amino. Kemudian yang keempat yaitu proses glikolisis aerob dan energi yang dihasilkan satu glukosa. Kemudian proses glikolisis anaerob. Untuk yang pertama yaitu glikolisis. Glikolisis merupakan reaksi pelepasan energi yang memecah satu molekul glukosa yang terdiri dari 6 atom karbon atau monosakarida yang lain menjadi 2 molekul asam pirufat, yaitu terdiri dari 3 atom karbon, 2 NADH, dan 2 ATP. Untuk glikolisis bisa terjadi secara aerob maupun anaerob. Di dalam glikolisis dapat terjadi kegiatan enzimatis, yaitu ATP dan ADP. Kemudian ATP dan ADP berperan penting dalam pemindahan fosfat dari molekul satu ke molekul lainnya. Selanjutnya yaitu glikogenesis dan glikogenolisis. Untuk glikogenesis adalah pembentukan glikogen dari glukosa, di mana dia terjadi di dalam hati dan otot. Tujuannya adalah untuk menghambat meningkatnya kadar glukosa dalam darah dengan mengubahnya menjadi cadangan energi yang disebut dengan glikogen. Kemudian ada glikogenolisis. Ini merupakan proses pemecahan molekul glikogen menjadi glukosa. Dia dapat terjadi di dalam hati dan otot. Apabila tubuh dalam keadaan puasa dan tidak ada asupan makanan, maka kadar glukosa dalam darah akan menurun. Glukosa ini dapat diperoleh dengan memecah glikogen menjadi glukosa yang kemudian digunakan untuk memproduksi energi. Untuk selanjutnya yaitu gluconeogenesis, di mana glucogeogenesis ini adalah pembentukan glukosa dari bahan yang bukan karbohidrat, misalnya asam laktat dan beberapa asam amino. Gluconeogenesis ini terjadi terutama yaitu di dalam hati dan dalam jumlah sedikit terjadi pada korteks ginjal. Kemudian gluconeogenesis ini diaktifasi oleh substrat, yaitu yang pertama asam laktat dari otot dan eritrosit. Kemudian yang kedua yaitu gliserol dari hidrolisis triacylglycerol dalam jaringan lemak, yaitu berupa adiposa. Kemudian yang ketiga yaitu asam amino glukogenik. Kemudian yang keempat asam propionat pada ruminansia. Selanjutnya yaitu siklus glikolisis. Pertama yaitu glikolisis anaerob. Glikolisis anaerob merupakan lintasan glikolisis yang dapat bekerja tanpa oksigen. Pada glikolisis anaerob, transformasi glukosa menjadi laktat ketika jumlah oksigen dalam jumlah yang terbatas. Seperti yang terlihat pada gambar yaitu siklus glikolisis, di mana pada proses glikolisis glukosa berubah menjadi 2 pirufat. Glukosa yang pertama diubah menjadi glukosa 6-fosfat dengan enzim glikokinase, di mana ATP berubah menjadi ADP, selanjutnya berubah menjadi fruktosa 6-fosfat, kemudian berubah menjadi fruktosa 1,6-fosfat dengan enzim fruktosa kinase, di mana ATP-nya diubah menjadi ADP. Dari glukosa ke fruktosa 1,6-fosfat sudah berkurang menjadi minus 2 ATP, di mana kita juga dapat membaginya menjadi 2 proses, yaitu ada gliseroldehid 3-fosfat
dan DHA fosfat. Pada gliseraldehid di mana sebelumnya fruktosa 1,6 fosfat mempunyai 6 atom C, yang dimana pada gliseril 3 fosfat berubah menjadi 2 molekul, yang dimana masing-masing molekulnya memiliki 3 atom C. Lalu diubah menjadi 1,3 bifosfat gliserat yang mana NAD+ berubah menjadi NADH. Karena sebelumnya 2 molekul bifosfat, maka akan menghasilkan 2 molekul 1,3 bifosfat gliserat. Kemudian di mana akan membutuhkan 2 NAD+ untuk mengubah menjadi 2 NADH. Selanjutnya yaitu dari 1,3 bifosfogliserat berubah menjadi 3 fosfogliserat yang masih memiliki 2 molekul 2 ADP. Kemudian diubah menjadi 2 ATP. Lalu berubah menjadi 2 molekul fosfogliserat, lalu diubah menjadi fosfat 0 pirufat. Kemudian berubah menjadi 2 molekul pirufat dibantu dengan enzim pirufat kinase, sehingga 2 ADP diubah menjadi 2 ATP. Maka jumlah keseluruhan energi dari proses glikolisis adalah minus 1 ATP ditambah minus 1 ATP ditambah dengan 2 NADH ditambah 2 ATP ditambah 2 ATP. Maka jumlahnya adalah 2 NADH dan 2 ATP. Selanjutnya yaitu glikolisis aerob, di mana glikolisis aerob merupakan glikolisis yang terjadi dalam keadaan tersedia oksigen atau membutuhkan oksigen. Ketika tubuh membutuhkan energi, glukosa akan menghasilkan energi melalui tahapan glikolisis. Kemudian dekarboksilasi oksidatif, siklus Krebs, dan transfer elektron. Tahapan ini akan berlangsung apabila terdapat oksigen di dalam jaringan. Pada tahap glikolisis sebelumnya menghasilkan 2 pirufat. Jadi, 2 pirufat yang dihasilkan dari proses glikolisis diubah menjadi asetil-CoA. Proses ini disebut dengan dekarboksilasi oksidatif. 2 pirufat diubah menjadi 2 asetil-CoA di mana NAD+ berubah menjadi 2 NADH. Jadi, energi dari proses glikolisis sampai pada karboksilasi oksidatif 2 ATP ditambah 2 NADH ditambah 2 NADH yang dihasilkan dari dikarboksilasi oksidatif, jadi jumlahnya adalah 2 ATP dan 4 NADH. Selanjutnya yaitu siklus Krebs, di mana siklus Krebs ini ditemukan oleh dokter dan ahli biokimia asal Jerman, yaitu Hans Adolf Krebs. Pada temuannya ini ia menjelaskan reaksi kimia yang terjadi pada sel makhluk hidup untuk menghasilkan energi. Molekul asetil-CoA memasuki siklus Krebs untuk menghasilkan ATP, NADH, FADH2, dan CO2. Tahapan-tahapan pada proses ini membentuk lingkaran sehingga disebut dengan siklus Krebs. Jadi, pada siklus Krebs ini seperti yang terlihat pada gambar, siklus Krebs dimulai dengan 2 asetil-CoA diubah menjadi asam sitrat. Kemudian KOA dilepaskan setelah menjadi 2 asam sitrat, kemudian menjadi 2 asam alfa ketoglutarat, di mana 2 NAD+ diubah menjadi 2 NADH. Kemudian masuk pada 2 suksinil-CoA, di mana 2 NAD+ diubah menjadi 2 NADH dan karbon dioksida dilepaskan. Kemudian 2 suksinil-CoA diubah menjadi 2 asam suksinat, sehingga
2 ADP plus 2 fosfat menghasilkan 2 ATP, sehingga energi yang diperoleh adalah 2 ATP. Kemudian 2 asam suksinat diubah menjadi 2 asam fumarat. 2 FADH plus diubah menjadi 2 FADH2. Kemudian masuk pada 2 asam fumarat di mana diubah menjadi 2 asam malat. Jadi pada tahap ini tidak terbentuk energi. Kemudian 2 asam malat diubah menjadi 2 asam oksaloasetat di mana 2 NAD+ diubah menjadi 2 NADH. Kemudian sehingga pada siklus Krebs energi yang dihasilkan adalah plus 2 NADH plus 2 NADH plus 2 ATP plus 2 FADH plus 2 NADH. Jadi jumlah dari keseluruhan proses glikolisis aerob adalah 10 NADH ditambah 2 ATP ditambah 2 FADH. Selanjutnya yaitu rantai respirasi atau transport elektron. 1 NADH sama dengan 3 ATP, 1 FADH sama dengan 2 ATP, di mana seperti yang terlihat pada gambar itu terdapat 1 NADH sama dengan 3 ATP. Karena kenapa? Ketika NADH berubah menjadi ATP, maka akan melepaskan 3H+. Sedangkan untuk FADH untuk berubah menjadi ATP maka melepaskan 2 ATP, sehingga 10 NADH yaitu berupa 30 ATP ditambah dengan FADH yaitu 4 ATP ditambah dengan 2 ATP, maka untuk jumlah keseluruhannya yaitu 30 ATP. Untuk yang terakhir yaitu hubungan metabolisme karbohidrat, lipid, dan asam amino. Seperti yang terlihat pada gambar yaitu energi yang kita peroleh selain dari glukosa sebagai sumber energi utama juga bisa berasal dari protein dan lemak. Protein ini diubah terlebih dahulu oleh enzim menjadi asam amino, selanjutnya diubah menjadi asam pirufat, asetil-CoA atau langsung masuk ke siklus Krebs sesuai dengan asam aminonya. Kemudian pada lemak, untuk lemak sendiri dia harus diubah terlebih dahulu menjadi asam lemak dan gliserol. Asam lemak bisa diubah menjadi asetil-CoA lalu memasuki siklus Krebs. Sedangkan gliserol dapat diubah menjadi gliseraldehid 3-fosfat yang masuk ke jalur glikolisis dan katabolisme glukosa. Energi yang dihasilkan dari 1 gram karbohidrat dan protein yaitu 4 kilokalori. Sedangkan untuk 1 gram lemak energi yang dihasilkan lebih besar yaitu 9 kilokalori. Hal ini disebabkan karena lemak memiliki atom hidrogen yang lebih banyak dan merupakan senyawa karbon yang tereduksi. Itulah penjelasan dari saya mengenai metabolisme karbohidrat. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah, waridho wal hinayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.